Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan kerabat sekalian, para seniman, para budayawan, para generasi muda maupun generasi tua, warga masyarakat Kalimantan Timur yang berbahagia. Alhamdulillah sore ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah seorang seniman multitalenta Kalimantan Timur. Beliau adalah Bang Lutfi Khairullah. Ya, kenapa saya memanggilnya Bang, tidak Bung sebagaimana biasanya? Karena beliau ini ada daerah Betawi. Kalau Betawi itu kan biasanya dipanggil Bang ya? Iya, Bang. Nah, jadi langsung saja nih Bang Lutfi. Iya. Saya ini ingin bertanya, apa sih yang memotivasi Anda ini kok saya lihat intens sekali dengan seni budaya lokal atau daerah ini? Ada yang menarik kah atau apa gitu? Ya, pertama saya mengawali, saya berkesenian sejak tahun 89 ya. Itu pertama saya geluti musik, setelah itu saya mengenal dunia teater di situ 89. Ya disitulah secara tidak langsung tumbuhlah darah seni saya terhadap kesenian yang ada itu ya. Pertama dunia teater, kemudian berlanjut saya mengenal tradisi yang ada di Samarinda ini, seperti Sandima atau Mamanda, dan kemudian musik-musik tinggilan itu. Rasa kecintaan saya tumbuh ya karena saya prihatin juga sekali sih, prihatin dengan keadaan terutama saya sekarang, apalagi melihat kesenian tradisi yang semakin ditinggalkan. Anak-anak yang kurang menyukai sebenarnya. Kenapa saya menggeluti ini? Karena saya prihatin dan bagaimana mencoba supaya kita mempelajari ini agar budaya kita tidak hilang gitu. Padahal ya budaya kita ini kan sangat mulia sekali ya, istrinya ya, itu penuh dengan kearifan lokal. Penuh dengan ibaratnya nilai-nilai tradisi. Ada di situ juga muatan-muatan nasihat itu. Dan ternyata generasi kita sendiri mulai jarang ya. Nah ini pertama saya harapkan ya bagaimana dari peran serta dari pertama orang tua terhadap anak-anaknya, dan pada instansi terkait juga agar lebih perhatian terhadap kesenian tradisional yang ada di sini gitu, di Samarinda ini. Nah, jadi pemirsa yang berbahagia, saya melihat Bang Lutfi ini itu punya banyak keahlian nih. Kan kadang saya lihat main musik, kadang berteater, drama radio juga. Bahkan 2 tahun berturut-turut ini menjadi salah satu pemenang di lomba pantun, pantun di pusat kantor bahasa ya gitu ya. Nah, kira-kira di antara beberapa kesenian itu Bang Lutfi ini lebih intensnya itu kemana sih sebetulnya? Kalau saya pribadi untuk kesenian saya tidak membatasi semua. Pada dasarnya semua kesenian itu terutama teater itu mencakup semua kesenian. Di situ ada muatan musiknya, tarinya juga segala kesenian yang lain, karena di situ pasti tiap kesenian itu ada nilai-nilai yang ingin disampaikan. Itu saya pribadi ya, pertama saya menyenangi belajar musik ya, dari musik saya mengenal teman-teman dunia teater ya, saya asik kok dari situ. Nah ya itulah di situ dasarnya semua manusia itu punya jiwa seni. Sejak dari kecil juga bagaimana menggalinya aja gitu, pada dasarnya semua ada jiwa seni. Nah ini ada hal yang penting nih Bang Lutfi. Biasa kan seniman itu ya, kita tahu sendirilah dunia seni itu mungkin menghasilkan ya kan, tetapi kan jarang ada dunia seni itu yang hasilnya luar biasa lah gitu kan. Nah tentunya gara-gara ini biasanya kalau seniman itu banyak nih hambatan dari keluarga, hambatan dari orang sekitar, anak, istri misalkan. Kalau Bang Lutfi sendiri ada enggak hambatan dari keluarga? Pertama saya lulus sekolah juga bukan hambatan sih, seperti orang tua juga bertanya, karena waktu saya pertama ke dunia teater apa sih gitu. Memang sebelum teater juga saya ada sempat kerja di instansi di kantor-kantor swasta pernah, sebagai pengawas ya pernah juga. Tapi memang darah saya ke situ, jiwa saya ke seni. Nah, saya hanya cukup kepada orang tua saya hanya memberi penjelasan bahwa dunia yang saya gelutin ini dunia positif, dan untuk masalah hasil itu siapa sih yang mau hasil kan, itu akan mengalir aja bagi saya. Nah itu kan dari orang tua. Kalau dari keluarga nih, sebelum dijawab saya coba menebak.
kayaknya dari kemarin tidak ada kendala ya, karena suami istri saya lihat seniman. Ya kebetulan, ya kebetulan. Ini enaknya nih kayaknya. Ya dari istri saya sama-sama, dari anak saya juga semuanya menyenangi seni kan. Ya cuman saya memang memberi penjelasan di seni ini yang utama bukan untuk tempat kita sebagai pencari materi kan di situ. Cuman di situlah memang kita jiwa seni membuat saya pribadi tenang itu di situ, karena di situ merasa bebas untuk bereksplorasi, berkreasi apa bebas di situ. Seperti juga dengan kegiatan-kegiatan lain, ada yang menyukai kegiatan lain mungkin di luar seni itu juga ya. Karena memang jiwa saya ke situ ya enggak bisa. Saya merasa kalau saya tidak berkesenian mati, dalam arti enggak bakal bisa bergerak hidup, napas saya ada di situ juga gitu. Dan saya lihat kalau seni itu ditekuni seperti Bang Lutfi kan akhirnya juga jadi hasil juga kok. Ya, kan nanti diundang acara ini. Ya, diundang acara. Bahkan ya mungkin totalitas itu ya yang penting. Totalitas, kesungguhan. Kalau masalah pencapaian terutama hasil itu akan kita dapati kalau kita totalitas. Terus karena saya juga pernah dari lewat seni ini saya akhirnya bisa berangkat ke Malaysia. Dari Kuningan, dari Berau, Nunuk, Tarakan, Bulungan, dia ya. Pernah ikut lomba mencoba-coba. Nah, apalagi kantor bahasa ya. Nah, kantor bahasa gede saya pernah juga mengikuti sebagai juri-juri juga pernah ini kayak, karena ya intinya saya melakukan ya, saya coba melakukan dengan tulus lah, dengan maksimal lah, gitu aja. Nah jadi ini Bang Lutfi, kita langsung ke fokus selanjutnya. Kita ini kan saat ini berada di Sanggar Seni dan Budaya Benaung. Nah ini setahu saya kan sama ini Bang Lutfi punya beberapa kelompok binaan, juga sudah bergabung di Format, bergabung di Dewan Kesenian. Nah, kok masih mau nih masuk ke Benaung nih, kira-kira motivasinya apa? Ya karena jiwa saya tuh ingin berkarya di mana aja. Dan saya intinya saya berusaha bertanggung jawab di mana saya kan ada di mana bumi dipijak di langit dijunjung. Nah di mana saya berpijak sekarang, saya berpijak di Benaung ya, saya akan berusaha bertanggung jawab. Di sini kan saya ada di komite musiknya, saya akan bertanggung jawab untuk bekerja sesungguh-sungguh dengan kemampuan saya. Nanti kalau saya ada di tempat lain sepertinya di Format ya, saya akan seperti itu, atau di kelompok saya Kuarsa Mahakam, dan kalau saya ada di Teater Kamus saya akan seperti itu. Pokoknya akan bersungguh-sungguh. Intinya memang bagaimana kita membagi waktu aja. Tapi tidak ada benturan kepentingan di situ ya, tidak ada. Kebetulan saya dengan pihak dari Sanggar Benaung juga sudah saya bicarakan, dengan Format Pak Elansa juga saya bicarakan bahwa saya intinya begitu. Saya orangnya tidak mau terikat. Dalam arti tidak mau terikat bukan berarti saya tidak bertanggung jawab ya. Tidak bertanggung jawab ya, di mana saya akan bertanggung jawab berusaha ini ya, dengan kemampuan saya itu aja. Bahkan mungkin ini bisa menjadi kolaborasi yang bagus ya. Saya ingin semua kesenian di Samarinda ini khususnya tidak ada gesekan-gesekan. Ya betul. Siapapun berkesenian, kalau kita bantu, kalau perlu kita bantu, kalau kita tidak bisa jangan mengganggu, gitu aja. Prinsip saya begitu. Saya selalu menghormati, karena teman-teman dalam dunia kesenian, bahwa teater, tari dan lain-lain, mereka untuk mencapai sebuah karya hingga ke panggung, tunjukkan mereka kadang-kadang berdarah-darah dalam arti untuk mencari dana apa semua. Mereka karena tidak ada dana, mereka tetap berusaha. Makanya kita harus menghormatin itu. Mereka. Dan rasanya juga ada alangkah lebih indahnya kalau saling bantu gitu. Saling bantu bagus, makanya. Karena pementasan teater kan, nggak mungkin kan hanya pemain teater saja, pasti perlu musik, perlu musik, lighting, makanya perlu itu. Dan semua perlu berkolaborasi begitu. Dan mungkin itu ya salah satu. Ya, karena sejak tahun 90-an itu saya sudah terutama membantu musik dalam teater itu kan, ilustrasi musik. Hampir semua teater yang ada di Samarinda saya sudah sering bantu gitu, saya bantu. Dan saya saksinya tuh. Nah, itu 90-an kita kan sudah bikin musik Mamanda apa. Malah saya pernah bantu ini. Kemarin musik buat lomba Kuntau kan pernah kan. Nah, itu kan makanya saya apa aja yang sebatas masih kemampuan saya senang kolaborasi karena itu hal-hal yang baru saya senang itu. Karena seniman ini juga makhluk sosial ya kan. Ya, makhluk sosial, betul. Intinya seniman tuh ya, kita juga walaupun kita dengan banyak pengalaman jangan cepat puas, jangan ada pepatah juga kembali lagi ada seperti padi ya kan, makin berisi makin menunduk. Itu aja yang niat saya sih. Saya keluar dari rumah atau apa, niat saya ingin mencari teman sebaik-banyaknya, menggali ilmu dimanapun. Karena ini tambahan ilmu yang saya dapat, kalau ditanya dari mana, saya dari mana aja. Kadang saya belajar dari orang lebih tua, dari ada yang lebih muda apa. Karena saya gini, ilmu
seni itu seperti ilmu lingkaran bagi saya. Karena berputar ke situ aja. Jadi kalau mau cari yang pintar, tidak ada yang pintar. Jadi bagaimana manusianya aja, bagaimana cara. Kalau keterampilan itu siapa yang lebih berlatih ya itu. Ya, jadi kayak masukan saya buat teman-teman yang bersenian, tetap menjaga erat hubungan terhadap seniman lainnya, jangan saling ada gesekan, itu aja. Nah ini terakhir Bang Lutfi, mungkin ada pesan-pesan nih yang khusus buat ini komunitas kita ini, komunitas Benaung ini. Atau ada rencana ke depan yang sedang diimpikan gitu. Sebenarnya dari Benaung ini ya, dari Ketua Pak Slamet Said juga banyak program-program yang akan dilakukan. Program yang saya tahu, program terdekat ini kan akan ini kita lagi membuat panggung itu kan, akan mengadakan sebuah pentas-pentasan di situ, dan tidak tertutup dengan hanya di kalangan Benaung aja, dari luar komunitas ini juga kita mengajak teman-teman untuk berkolaborasi. Nah itu, yang saya harapkan juga peran serta dari pemerintah terkait bagaimana kepeduliannya terhadap kami, karena kalau kita tidak peduli lagi terhadap kesenian dan budaya daerah sini, siapa lagi gitu kan. Itu terus terang karena prihatin saya terhadap budaya di Samarinda nih. Oh ya, tambahan sedikit, seperti di Samarinda, kalau kita kadang bingung kalau di Samarinda apa sih seni tradisional Samarinda, khasnya gitu ya. Khasnya gitu. Makanya saya pernah kan ikut dulu ada pertemuan di Taman Budaya itu kan, menanyakan makanya apa sih Samarinda. Kebetulan saya juga ada bergabung di musik yang saya bina itu, dibantu dengan teman-teman di format Sandima kan. Saya bentuk tim Salating Samarinda Lagu Tingkilan. Kenapa saya bikin Salating? Karena kalau saya bilang ini Tingkilan, itu kan punya Kutai Tenggarong. Nah, sementara kombinasi, sementara musik yang saya dan kami dan teman-teman itu buat itu musiknya paduan antara Banjar Kutai. Kalau kami bilang Panting, itu punya Banjar. Jadi kami sangat menghormati gitu. Nah, makanya kami bikin Salating. Ini loh kesenian Samarinda. Gitu. Oh ya, baik. Saudara-saudaraku, sahabat dan kerabat, sesama budayawan, masyarakat umum, dan siapapun yang menyaksikan video ini, demikian wawancara singkat saya dengan Bang Lutfi Khairunah. Beliau adalah salah seorang seniman di Kalimantan Timur yang mengabdikan dirinya untuk membina budaya dan seni di daerah kita ini. Yang penting mungkin sebelum saya tutup, bahwasanya budayawan juga adalah penyampai pesan kebaikan ya. Hanya mungkin caranya berbeda dengan guru, beda dengan ustadz, beda dengan penceramah. Betul. Nah, karena setiap kita ini pada dasarnya punya kewajiban untuk menyampaikan hal-hal positif di dalam kehidupan ini. Hanya mungkin sesuai dengan bidang dan keahlian kita masing-masing. Demikian bincang-bincang sore saya dengan Bang Lutfi Khairunah di komunitas Sanggar Benaung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.